SPDI, guru SMK Negeri 2 Padang, guru pendidikan agama Islam SMK Negeri 2 Padang, dan saya juga mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, PPG Daljab, BET 3 tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan PTK saya atau penelitian tindakan kelas yang saya beri judul Penerapan Model Tingkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 12 di SMK Negeri 2 Padang. Nah, di sini penulis akan membuat 5 bab. Bab pertama itu ada pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2 itu kajian teoritis. Model yang pertama model PBL, yang kedua motivasi belajar, yang ketiga penelitian yang relevan, yang keempat kerangka berpikir, yang kelima hipotesa tindakan. Nah, bab 3 ini akan membahas metodologi penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Yang kedua, metode penelitian. Yang ketiga, prosedur penelitian. Yang keempat, subjek penelitian. Yang kelima, instrumen penelitian. Yang keenam, teknik pengumpulan data. Yang ketujuh, teknik analisis data. Yang kedelapan, kriteria keberhasilan. Nah, bab 4-nya, ini adalah hasil penelitian dan pembahasan. Yang bab 5 itu penutup, berupa kesimpulan dan saran. Terusnya, lampiran. Baik. Kita akan masuk kepada latar belakang masalah, bahwa pendidikan agama Islam adalah usaha yang berupa pengajaran, bimbingan, dan asuhan terhadap anak agar kelak selesai pendidikannya dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam, serta menjadikannya sebagai jalan kehidupan baik pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini kita akan membahas bab pernikahan. Pada bab pernikahan, masih banyak anak yang tidak mengerti dengan istilah-istilah yang ada pada materi tersebut. Nah, ada juga di sana anak yang belum paham tentang perundang-undangan yang ada di materi pernikahan dalam Islam tersebut. Nah, ini menyebabkan adanya gejala-gejala yang terdapat di kelas 12 SMK Negeri 2 Padang, yaitu masih banyak siswa yang kurang motivasinya dalam belajar. Ada sebagian siswa yang bercerita dengan sama sebangku ketika proses pembelajaran berlangsung. Masih banyak siswa yang hanya duduk diam saja dan tenang saja di dalam kelas. Nah, ini kenapa terjadi? Karena metode dalam pembelajaran yang dilakukan guru selama ini adalah metode ceramah. Nah, saat ini penulis akan mencoba dalam pembelajaran pernikahan dalam Islam dengan model PBL, di mana model PBL ini adalah siswa akan aktif karena siswa akan dikasih orientasi pada masalah, kemudian siswa bisa menyelesaikan masalah sendiri. Nah, ini akan berakibat baik bagi peserta didik karena siswa bisa aktif, bisa berpikir kritis, dan bisa inovatif. Nah, selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, model pembelajaran yang digunakan selama ini dalam pernikahan dalam Islam adalah metode ceramah. Yang kedua, peserta didik kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran dan cenderung cepat bosan. Yang ketiga, nilai peserta didik pada materi pernikahan dalam Islam masih rendah. Nilai rata-rata peserta didik belum tuntas atau belum mencapai KKN. Nah, yang selanjutnya ini ada pembatasan dan perumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah pelaksanaan model PBL pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 12 di SMK Negeri 2 Padang? Yang kedua, apakah ada peningkatan motivasi belajar siswa melalui model PBL pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 12 di SMK Negeri 2 Padang? Selanjutnya kita akan masuk kepada tujuan penelitian. Untuk mengetahui penggunaan model PBL pada materi pernikahan dalam Islam ini dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 12 SMK Negeri 2 Padang. Kemudian manfaat penelitian, yang pertama bagi siswa. Ini yang pertama menumbuhkan minat dan motivasi peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran PAI. Yang kedua, menumbuhkan keaktifan siswa serta memfokuskan perhatian peserta didik untuk dapat mengikuti pembelajaran yang berlangsung. Nah, yang kedua bagi guru.
Pertama, sebagai input dalam mengelola kreativitas guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, mempermudah guru dalam memberikan pemahaman kepada peserta didik karena pembelajaran dilakukan dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang ketiga, sebagai motivasi untuk masa yang akan datang. Yang ketiga, ini manfaat penelitian bagi sekolah adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengupayakan peningkatan mutu pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Kemudian kita akan masuk kepada bab 2, yaitu kajian teoritis. Yang pertama, model PBL. Nah, model PBL ini memiliki sintak yang orientasi siswa pada masalah, kemudian pengorganisasian siswa, membimbing penyelidikan, mengembangkan menyajikan hasil, dan menganalisis serta mengevaluasi masalah. Kemudian yang kedua, motivasi belajar. Seperti yang dikutip Madewina, motivasi adalah kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi bangkitnya arah serta tetap berlangsungnya suatu kegiatan atau tingkah laku. Motivasi sebagai suatu energi penggerak, pengarah, dan memperkuat tingkah laku. Motivasi sebagai suatu pengarah dan memperkuat intensitas suatu tingkah laku. Baik, kita akan lanjut kepada kerangka berpikir. Kondisi awal, pembelajaran secara konvensional ini akan berada di siklus 1. Hasil belajar materi pernikahan dalam Islam ini masih rendah. Yang kedua, tindakan. Dalam tindakan ini, sudah mulai menerapkan model PBL. Nah, ini berada di siklus 2. Dengan menggunakan metode PBL, motivasi belajar pada materi pernikahan dalam Islam mulai meningkat. Yang ketiga, tindakan. Nah, ini kembali lagi menerapkan model PBL, ini akan berada di siklus 3. Nah, di siklus 3 ini, motivasi hasil belajar materi pendidikan dalam Islam sudah meningkat. Nah, akan berada di kondisi akhir. Di kondisi akhir ini diduga dengan menggunakan model pembelajaran PBL dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi pernikahan dalam Islam. Selanjutnya, hipotesa tindakan. Hipotesis merupakan suatu dugaan sementara dari seorang peneliti, dan kebenaran dari hipotesis tersebut membutuhkan suatu pembuktian. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Sukardi, sementara bahwa hipotesis katanya adalah jawaban sementara dengan kebenarannya masih diuji dengan data yang diperoleh dari lapangan. Selanjutnya, ini kita akan masuk kepada metodologi penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Desain penelitian dilakukan ini terdiri dari beberapa siklus, yang mana dimulai dari siklus pertama yang terdiri dari 1 kali pertemuan. Nah, apabila siklus pertama belum berhasil, maka dilanjutkanlah dengan siklus kedua. Dan jika siklus kedua tidak berhasil juga, akan dilanjutkan dengan siklus ketiga. Kemudian metode penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 2 Padang, yang berbasis kepada peserta didik kelas 12 semester ganjil tahun pelajaran 2002-2003. Kemudian yang menjadi subjek adalah kelas 12 UPW SMK Negeri 2 Padang yang berjumlah 20 orang, yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Kemudian waktu penelitian ini adalah dimulai dari awal Oktober sampai dengan akhir Desember 2022. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada prosedur penelitian. Nah, yang pertama, ini akan ada siklus 1. Ini adalah pemberian tes awal. Pada siklus 1, ini akan ada perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Nah, kita akan masuk kepada siklus 2. Di siklus 2 inilah pelaksanaan siklus. Di sini akan berisikan perencanaan ulang, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Kemudian siklus 3, ini pemberian tes akhir. Nah, di siklus 3 inilah terdapat perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi.
Kemudian lagi yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas 12 SMK Negeri 2 Padang yang terdiri dari 20 orang siswa, yang 15 siswa perempuan dan 5 orang siswa laki-laki. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode non-test, yaitu angket dan observasi. Metode angket digunakan untuk mengumpulkan data motivasi belajar siswa, dan metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data keterlaksanaan metode PBL oleh guru maupun aktivitas siswa. Kemudian teknik pengumpulan data. Yang pertama, angket. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai motivasi belajar siswa kelas 12 SMK Negeri 2 Padang. Angket merupakan suatu daftar yang diberi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh seseorang atau anak yang ingin diselidiki atau responden. Metode tersebut digunakan untuk memperoleh data dari variabel yang akan diukur. Yang kedua, lembar observasi. Kemudian teknik analisis data. Seluruh data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif deskriptif dan kuantitatif. Data kualitatif deskriptif yang berbentuk kalimat-kalimat yang memberikan gambaran-gambaran proses pembelajaran dan praktek metode pendekatan berbasis ke aktivitas. Nah, data kuantitatif meliputi data statistik yang meliputi rata-rata nilai maksimum atau minimum standar deviasi yang sesuai. Kemudian, indikator keberhasilan penelitian. Dalam menganalisis data hasil belajar pada aspek kognitif, yaitu penguasaan konsep menggunakan analisis deskriptif dari setiap siklus menggunakan gain score. Gain score adalah selisih antara nilai post-test dan pre-test. Gain menunjukkan peningkatan pemahaman atau penguasaan konsep siswa setelah pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kemudian kita akan masuk kepada bab 4, yaitu hasil penelitian. Dengan demikian dapat diperoleh kualifikasi dan interval pada siklus 1 seperti tabel yang tertera ini. Yang pertama, anak yang sangat baik itu tidak ada, anak yang baik itu ada 7 orang, anak yang berkategori cukup itu ada 13 orang. Nah, di sini bisa dikatakan hanya sedikit, hanya 4 orang saja siswa yang berhasil mencapai tujuan pelajaran. Nah, yang kedua ini ada di siklus 2, anak sudah diperoleh kualifikasi dan interval nilai seperti pada tabel ini. Anak sangat baik udah ada 1 orang, anak baik 9 orang, cukup 10 orang. Jadi di siklus 2 ini sudah bisa dikatakan 50% siswa sudah berhasil mencapai pembelajaran sesuai tujuan. Kemudian siklus 3. Siklus 3 ini dapat dilihat hasil interval nilai seperti yang tabel yang ada di bawah ini. Sangat baik, anak udah ada 7 orang, baik 11 orang, cukup 2 orang. Nah, di siklus 3 ini, jadi peningkatan motivasi belajar anak ini sudah sangat bagus, bahwa di sini udah meningkat menjadi 90% anak sudah berhasil mencapai pembelajaran sesuai tujuan. Baik, kita akan masuk kepada bab 5. Bab 5 adalah penutup. Yang pertama, kesimpulan. Dari hasil pembahasan, maka kata akhir penelitian tindakan kelas ini dapat diambil kesimpulan bahwa model PBL dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 12 SMK Negeri 2 Padang. Hal ini terlihat dari peningkatan motivasi belajar per siklusnya, di mana pada siklus pertama hanya 4 orang saja peserta didik yang berhasil atau 20% saja. Nah, pada siklus kedua ini anak sudah berhasil sebanyak 50%. Nah, siklus ketiga anak sudah berhasil sebanyak 90%. Nah, selanjutnya saran. Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan saran-saran sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam memahami materi pendidikan agama Islam, guru dapat menggunakan model PBL. Yang kedua, hendaknya siswa selalu terlibat secara aktif dan saat kegiatan belajar mengajar. Siswa sebaiknya fokus dan memperhatikan guru selama mengikuti pembelajaran, dan siswa sebaiknya mampu mengekspresikan diri dengan berani dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar yang diadakan oleh guru. Nah, yang terakhir, untuk kesempurnaan hasil karya tulis ini dibutuhkan kritikan dan masukan yang sifatnya membangun dari pembaca. Baik, terima kasih. Selesai sudah presentasi PTK yang saya bikin. Semoga bermanfaat bagi pembaca dan juga untuk penulis sendiri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.